Hey yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Balik lagi di YouTube Suara Dialektika. Kita sudah memasuki tahun baru. Sekarang tahun 2022, 1 Januari 2022. Kebetulan video ini dibuat tanpa ada persiapan yang matang. Dan ini subuh ya, pagi sekali. Karena masih ada aktivitas siangnya. Jadi curi-curi waktu juga untuk membuat video ini karena sebelumnya saya sudah membuat video untuk awal tahun 2021. Teman-teman bisa lihat kalau pertama kali buka channel ini akan muncul satu video pilihan yang dimana judulnya itu kalau tidak salah My First Video in 2021. Nah ini 2022 versi 2022-nya gitu. Di sini tidak banyak karena nggak ada persiapan juga, jadi saya cuma hanya kilas balik tentang kondisi sosial politik dunia selama tahun 2021. Tahun 2021 hanya sedikit yang berubah ya, nggak sampai 50%. Di awal dari 2021 bahkan kita masih diserang badai pandemi COVID-19. Lalu sedangkan di Indonesia badai itu kelihatan pada sekitar bulan Juni-Juli, yang arti itu masuk ke gelombang ketiga kalau nggak salah itu ya, gelombang ketiga atau gelombang kedua ya, correct me if I'm wrong. Dan menurut analisa para ahli epidemiolog, lonjakan itu terjadi karena varian Delta ya, jadi sekitar April masuk Juni itu, April, Mei, Juni itu varian Delta sudah mulai nyebar, varian baru, terus diikuti varian baru lainnya sampai Desember kemarin kita dikejutkan dengan meledaknya varian terbaru Omicron yang penularannya lebih cepat bahkan daripada varian-varian sebelumnya. Tapi kedatangan Omicron ini bergandengan dengan masih meluasnya varian Delta, khususnya di negara Inggris ya, yang varian Deltanya masih menjadi mayoritas di sana gitu. 2021 menjadi masa dibangunnya sebuah kastil kekuasaan dari Joe Biden di Gedung Putih. Beliau adalah pemimpin barunya bersama wakil presidennya, saya lupa namanya, perempuan berdarah India itu, dan itu kembali menaikkan derajat wanita di Amerika Serikat. Dan ketika sebuah euforia politik terjadi di Amerika Serikat, tentu dunia merasa terwakili. Itu yang dilakukan oleh pemerintahan Joe Biden untuk memulai langkah awalnya gitu. Oke, Joe Biden memang tidak asing di sejarah perpolitikan Amerika Serikat, karena dia sudah punya banyak rekam jejak politik bersama berbagai pemerintahan di negeri Paman Sam. Berbagai kebijakan hubungan internasional juga sudah pernah dia jajaki, dan saya rasa itu tidak menjadi sesuatu yang berat juga bagi Joe Biden, apalagi khususnya hubungan internasionalnya dengan Israel ya, yang tentu saja tidak jauh beda apa yang dihasilkan Joe Biden dengan presiden sebelumnya, termasuk juga salah satu presiden yang dia gantikan ya, yang cukup krusial, yaitu Donald Trump. Tetap saja tidak ada perubahan sama sekali hubungan antara Amerika Serikat dan Israel, masih mendukung perpindahan ibu kota ke Yerusalem. Dan sampai saat ini ya seperti kita tahu lah, bumi Palestina masih diserang oleh para tentara Zionis yang juga punya relasi dengan militer Amerika Serikat gitu. Sebuah
eh, apa ya, sebuah gebrakan yang sangat menggeparkan dunia juga terjadi di Afghanistan saat militer Amerika Serikat dipukul mundur oleh tentara Taliban. Sampai akhirnya Taliban menguasai Afghanistan. Saya tidak membuat video tentang analisa itu, dan saya juga sempat ditanyakan sama salah satu senior saya di kampus, kenapa tidak membuat analisa tentang Taliban tersebut. Karena ini ya, kudeta dari yang dikatakan mujahidin ini ya, sudah sering dilakukan. Ini bukan yang pertama kalinya, ini sudah berkali-kali, dan ujungnya ya Afghanistan bisa kembali dikendalikan lagi oleh tentara sekutu gitu. Dan itu terbukti sekitar November atau awal Desember kemarin, kekuasaan Taliban kembali pincang gitu, karena mereka hanya mementingkan struktur birokrasi dan gagal menyentuh berbagai aspek-aspek penting lainnya di Afghanistan gitu. Sehingga banyak rakyat juga yang masih saja mendukung adanya pengembalian bendera Afghanistan ya, dan menyingkirkan Taliban dari tanah mereka itu. Kita lihat saja di sektor sepak bola ya, kemarin aja waktu pemusatan latihan tim nasional Indonesia di Turki kalau tidak salah, itu masih melawan negara dengan nama Afghanistan ya, bukan Taliban. Jadi artinya pasukan yang dikatakan mujahidin ini masih sibuk dengan urusan birokrasi gitu ya. Jadi mereka berkuasa, mereka mengatakan diri berhasil menyingkirkan tentara Amerika Serikat tanpa langsung menyentuh seluruh aspek yang ada di negara itu. Jadi saya tidak tahu apakah ujungnya nanti akan sama saja atau mungkin ada penjajakan baru. Karena kalau ingin menguasai sebuah wilayah, tentara muslim yang di era modern ini ingin menguasai sebuah wilayah, ya satu hal yang harus mereka ketahui adalah pemahaman wasatiyah, pemahaman pertengahan, pemahaman modern. Itulah yang mungkin saya rasa bisa menjadi sebuah tawaran yang unik bagi negara-negara tetangga sehingga mau untuk mengakui Taliban gitu. Dan itu akan sulit kan, apalagi dengan tentara yang ingin mewujudkan berdirinya khalifah kembali, yang itu agak sulit. Ya, selain manuver politik di luar negeri, ya sebenarnya masih ada satu sih yang paling serius, itu tentang Laut Cina Selatan, dan itu cukup sensitif sekali isunya karena Indonesia berperan juga di situ, sehingga membuat para wakil dari negara-negara besar dunia seperti Cina dan Amerika Serikat yang saling berhadapan satu sama lain itu bergantian mengirimkan wakilnya ke pusat pemerintah Indonesia terkait dengan ya bukan hanya sekedar tugas hubungan internasional saja, sekedar hubungan diplomatik saja, tapi ada kaitannya dengan Laut Cina Selatan itu sendiri ya. Bukan hanya karena isu sensitif, tapi karena saya juga kurang referensi tentang permasalahan itu. But that's okay. Di dalam negeri sendiri banyak hal yang ruwet terjadi, termasuk juga seperti yang ada di negara-negara lain mungkin karena hantaman dari pandemi COVID-19, terutama kebijakan yang dinilai tarik ulur. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, saya setuju dengan pendapat salah satu pengamat politik, Henry Satrio, yang bilang kalau manajemen yang diterapkan oleh pemerintah itu manajemen TikTok ya. Jadi belum diketik sudah diketok, diumumkan pula. Setelah diumumkan ya direvisi kembali oleh pihak lain gitu. Jadi ada koordinasi yang kurang mantap dari para pemangku kebijakan gitu. Jadi ketika presiden mengatakan A, terus kemudian ada menteri yang
merevisi yang mengatakan tidak bukan A tapi sebenarnya B gitu. Kalau secara normal ya kurang etis sebenarnya ketika merevisi perkataan pemimpinnya sendiri gitu. Dan kalau mau terlihat elegan, presiden harusnya merevisi perkataannya sendiri gitu. Jadi karena dia yang sudah mengeluarkan, maka dia harus merevisi ulang perkataannya itu gitu. Ataupun juga menteri ya, begitu halnya juga menteri. Ketika ada satu menteri yang mengatakan A, harusnya menteri yang mengatakan A itulah yang merevisi perkataannya sendiri kalau memang ada kebijakan yang mesti dirubah gitu. Alasannya juga masih terlalu kurang meyakinkan terkait dengan PPKM, khususnya PPKM level 3 yang harusnya diterapkan pada Desember hingga Januari 2022. Apalagi juga dengan didorongnya varian baru Omicron ini, harusnya ada pembatasan yang diterapkan, pembatasan krusial yang diterapkan karena ini varian yang sangat berbahaya, lebih cepat penularannya timbang Delta. Itu yang dikatakan oleh pihak otoritas kesehatan dunia ya. Terus juga di pertengahan tahun 2021 sebenarnya kita dikejutkan juga dengan dikotomi politik dalam sebuah partai politik besar di Indonesia, yaitu Partai Demokrat. Nah, di mana diadakan sebuah kongres luar biasa mendadak yang mengangkat salah satu KSP yaitu staf ahli kepresidenan Pak Muldoko untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang gitu. Sedangkan Demokrat sebenarnya masih sah dan formal dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono, dan dinilai berbagai pihak adalah sebuah tindakan kudeta yang begitu vulgar. Namun pada akhirnya kubu Agus Harimurti Yudhoyono berhasil memenangkannya di MK, dan pemerintah juga mengatakan bahwa yang sah saat ini yang terdaftar adalah Partai Demokrat yang dipimpin oleh Pak Agus Harimurti Yudhoyono, dan Pak Muldoko masih tetap fokus sebagai KSP. Harusnya hal itu tidak terjadi lah ya, karena semua orang fokus untuk memperbaiki stabilitas ekonomi dan politik di masing-masing negara gitu. Itu sebagian kecil ya, sebenarnya masih banyak sekali hal-hal lonjakan ataupun juga sebuah macam-macam fenomena politik yang cukup menuai perhatian selama tahun 2021. Teman-teman bisa share juga ke saya apa saja yang teman-teman ketahui tentang fenomena politik selama tahun 2021 di kolom komentar video ini. Semoga tahun 2022 kita mendapatkan apa yang dinamakan sebuah kepastian situasi, ada sebuah pernyataan yang bisa kita pegang teguh, yang bisa kita jadikan referensi, yang bisa kita jadikan harapan sekaligus cita-cita untuk keluar daripada situasi sulit seperti sekarang. Dan kita berharap ada ide serta gagasan yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah yang kita sayangi, yang kita hormati ini, dan lebih berani untuk melakukan multilateral kebijakan, khususnya dalam hubungan internasional itu bisa lebih berani menerapkan politik luar negeri bebas aktifnya. Indonesia adalah negara besar, Indonesia adalah negara yang disegani oleh dunia, harusnya momen G20 presidensi tahun 2022 menjadi momen untuk Indonesia menaikkan pamor, menunjukkan politik luar negeri bebas aktif itu kepada dunia, bahwa Indonesia tidak berpangku tangan pada negara besar A atau negara besar B. Kita sebenarnya bisa memberikan keputusan personality negara kita, karena ada banyak sekali konflik dunia yang di sana Indonesia punya peran di sana seharusnya.
tanpa lagi memangku tangan kepada negara-negara adik kuasa yang ada di sekitar yang selalu mengintervensi kita itu. Sudah saatnya momen itu diambil, dan G20 presidensi saya harap itu yang ada di benak pemerintah, termasuk juga solusi untuk mengurangi, mereduksi dampak dari perubahan iklim. Itu sangat keren sekali Pak Jokowi, saya apresiasi, dan saya harap itu bisa segera diterapkan untuk menunjukkan bahwa negara ini punya kualitas politik luar negeri yang lebih di atas lah gitu. Walaupun hanya dalam satu bidang, tapi itu sangat berharga sekali untuk menunjukkan pada negara lain bahwa kita bukan negara yang menghasilkan peradaban mengekor gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kita akan kembali lagi pada konten-konten selanjutnya di Suara Dialektika. Selamat bertahun baru, semoga tahun ini makin berkah, makin sesuai dengan resolusi yang sudah kita buat dan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ciao.